Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang kukasih, Pastor Niko di Jambi yang mengembalakan Betania Blessing, GBI Pasar Baru Jambi, serta anak-anak rohaniku yang ada di GBI Clear Kota Bontang ya. Apa kabar semuanya? Welcome to Oktober. Selamat datang di bulan Oktober ya. Saya berdoa supaya di bulan Oktober ini Anda dibawa Tuhan untuk memacu diri, untuk bersiap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan untuk sampai ke sana, untuk bisa diangkat, semua jemaat Clear dan Jambi harus bisa memahami apakah Anda adalah pribadi yang akan ikut dalam pengangkatan nanti ya. Ikut kloter 1, jangan ikut kloter 2 ya. Kalau kloter 1 itu pengangkatan, kloter 2 itu setelah masa antikris, mengerikan sekali saudara ya. Itu makanya untuk bisa ikut dalam pengangkatan, Anda harus mengerti dan memahami tujuan Allah. Tahu nggak saudara, kerinduan Allah itu apa? Dia rindu supaya tujuannya terlaksana. Dan kita sebagai umat percaya harus mewujudkan tujuannya. Dan untuk bisa mewujudkan tujuannya, Allah sudah memberikan jalannya. Jalannya apa? Yaitu dia memberikan Yesus. Apakah tujuan Allah itu dalam hidup kita? Yaitu ingin membuat Anda dan saya serupa dengan gambaran anaknya. Itu makanya Allah yang adalah roh, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa disentuh, nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang. Dia berinkarnasi menjadi manusia, diberi nama Yesus. Dia adalah Allah yang seutuhnya. Dia juga pada waktu itu manusia yang seutuhnya. Dia bisa dipegang, dia bisa dicium, dia bisa diraba oleh murid-muridnya pada waktu itu. Dan menarik sekali Bapak Ibu, dia memberikan teladan bagi kita, dia memberikan jalan bagi kita. Dan jalan itulah di mana saudara dan saya harus mengikutinya. Apa jalan pertama? Percaya Yesus. Dia berkata kepada setiap umatnya, yaitu pada setiap manusia. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, Allah Bapa, kalau tidak melalui aku. Itu makanya Tuhan ingin mengajak Anda untuk percaya Yesus sebagai jalan itu. Lalu ketika engkau percaya Yesus, Tuhan juga berikan jalan lagi untuk menuju kepada kehidupan itu. Yaitu apa? Keselamatan memang gratis, tapi membayar harganya mahal. Anda harus mengikuti jalan Tuhan. Dan ketika engkau mendapatkan jalan Tuhan, maka sungguh-sungguh Anda akan melihat perlindungan dan penyertaannya. Amsal pasal 10 ayat 29 berkata, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Ya, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang yang suka berbuat jahat itu adalah orang yang tidak mau ikut jalan Tuhan. Dia ambil jalan sendiri, walaupun dia Kristen, ya, walaupun dia orang percaya. Orang yang tidak mau ikut jalan Tuhan, dia bikin jalan sendiri, akibatnya apa? Menuju kebinasaan. Tapi kalau orang yang dengan tulus hati mengikut Tuhan, dia pasti ada di jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu merupakan perlindungan baginya. Tuhan berikan perlindungan bagi setiap orang yang mau ada di jalan Tuhan. Memang jalan Tuhan itu sakit. Jalan Tuhan itu apa sih, Pastor? Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14 di sana jelaskan. Ya. Dikatakan di sana bahwa Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya berdoa supaya jemaat Clear dan jemaat Jambi terbilang sebagai orang-orang yang sedikit itu. Sedikit apa? Sedikit yang mencari jalan yang sempit dan pintu yang sesak itu. Itu jalan sempit itu bicara tentang sebuah keadaan di mana saudara mengalami proses Tuhan. Ya, keselamatan memang gratis tapi Anda diproses, dan jalan Tuhan itu selalu ingin membuat Anda jadi serupa seperti gambaran anaknya Yesus Kristus. Yaitu apa? Punya perilaku, punya habit. Kata jalan dalam bahasa Ibrani di situ di dalam Amsal pasal 10 ayat 29 menggunakan kata derek. Derek itu artinya habit atau kebiasaan kita, perilaku kita. Sama seperti Bapak Ibu kalau dikasih barang, habitnya apa? Pasti bilang terima kasih. Demikian juga ketika Anda mengikut jalan Tuhan, itu jadi kebiasaan. Punya perilaku yang baik, punya akal budi yang, keluhuran budi yang seperti Yesus. Dan itu bagian yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mau hari-hari ini Anda tidak lari dari proses. Karena proses itu makan jalan Tuhan buat Anda untuk bisa sampai kepada kehidupan. Kalau orang suka jalan lebar, kebinasaan Bapak Ibu. Ada orang Kristen yang nggak mau jalan yang sesak. Kenapa? Sulit. Bayangkan Anda dalam keadaan uang pas-pasan atau dalam keadaan paceklik, Bapak Ibu disuruh menabur, disuruh ngasih perpuluhan. Itu jalan yang sempit ketika Anda nurut Bapak Ibu. Dan itu ya Tuhan mau. Ya kalau orang yang suka jalan yang lebar, dia pelit. Ya, mana bisa ikut Yesus dengan bawa sifat pelit. Orang kaya yang dalam Lukas 18 itu aja bilang nggak bisa masuk surga kok. Hanya karena pelit, walaupun dia udah melakukan semua kegiatan agama pada waktu itu. Apalagi saudara. Makanya saudara, jadilah pribadi yang ikut jalannya Tuhan.
Jalannya Tuhan itu selalu ingin mengikis perilaku-perilaku duniawi kita, perilaku-perilaku kedagingan kita. Mana bisa ikut Yesus Anda simpan kebencian? Mana bisa Anda ikut Yesus ingin jatuhkan hamba Tuhan? Mana bisa Anda ikut Yesus masuk surga dengan Anda ingin menjatuhkan dan merusak pekerjaan Tuhan? Itu dosa, nggak mungkin bisa Anda masuk kepada kehidupan. Itu kebinasaan, itulah jalan yang lebar. Mana bisa Anda ikut Yesus dengan suka merokok, mabuk, judi, ya, suami nggak mengasihi istri, istri nggak mengasihi suami, hidup dalam perjinahan, hidup dalam percabulan. Mana bisa, saudara? Itu jalan yang lebar yang dicari orang. Anda pasti berkata, Tuhan enak ya Tuhan, ya bisa nggak aku ke surga tapi rokokku jangan lepas? Ya nggak bisa. Tuhan bisa ya aku masuk surga tapi aku pelit ya Tuhan? Ya nggak bisa. Itu jalan yang lebar. Yang orang-orang duniawi biasa pergi ke sana. Lihat, kita bilang apa? Banyak orang pergi ke sana. Sekali lagi saya berdoa sebagai hamba Allah, biarkan saya, Pastor Niko, dan semua kekasih Tuhan yang ada di Jambi dan di Bontang, ya, terbilang sebagai orang-orang yang sedikit itu. Ya, walaupun cuma sedikit, tapi kalau Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, Anda akan berjumpa dengan kami di kehidupan yang Tuhan tujukan bagi kita. Itu makanya jangan cintai yang namanya jalan yang lebar. Injil Matius pasal 7 ayat 13-14 menyatakannya, bahkan diteguhkan lagi ya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kenapa saudara tidak akan dapat masuk ke pintu sesak dan sempit itu? Saudara tahu kenapa? Karena dia tidak mau melepaskan apa yang ada padanya. Egonya, pelitnya, percabulannya nggak mau dilepaskan. Makanya orang mau berjuang nggak bisa masuk. Kenapa? Karena nggak mau lepaskan itu. Tuhan bilang berjuang, berjuang. Susah Pak melepaskan rokok, berjuang. Susah Pak melepaskan pelit, berjuang. Harus bisa. Itu baru orang yang ada di jalan sembuh. Sakit Pak, lagi capek, lagi ngantuk, suruh berdoa, suruh ikut doa fajar, suruh ikut ibadah. Sakit Pak, berjuang. Nah itu. Kalau Anda nggak mau berjuang, kita bilang banyak orang berusaha sana tapi cuma sebatas ingin, tapi nggak mau masuk. Itu yang bahaya, Bapak Ibu. Makanya kasih Tuhan di Bontang, di Jambi, dan dimanapun Anda berada, ayo jangan suka jalan yang lebar secara kehidupan, tapi sukalah jalan yang sempit secara kehidupan. Itu bicara tentang bagaimana Anda mematikan keinginan daging, ya, mematikan keinginan duniawi, sehingga Anda berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan cari dan hidup ini. Saya berdoa supaya saudara kekasih semua dimanapun Anda berada, tetap berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan kepada Anda untuk menikmati jalan Tuhan. Selamat menikmati jalan Tuhan, dan selamat menikmati kehidupan yang Tuhan janjikan. Shalom.